Ya, saya mau langsung ke Pak Ito, selain juga sudah berpengalaman begitu ya, pernah menjabat sebagai Kabar Reskrim, juga Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia. Pak Ito, kalau kita melihat dalam rekonstruksi kemarin, memang penyidik sudah memiliki masing-masing BAP dari para tersangka ya, walaupun secara parsial diberikan keterangan di BAP tersebut. Tapi kondisinya dalam rekonstruksi ini ada perbedaan yang cukup banyak begitu. Nantinya akankah juga akan merubah dari BAP ini, Pak? Baik, Mbak Ratih. Pertama saya ingin menyampaikan dulu informasi dari aspek teknis dan aspek normatifnya. Ya. Mengapa dalam penyidikan sebuah kasus pembunuhan itu perlu adanya rekonstruksi untuk memperkuat dugaan terhadap tersangka. Selain karena memang kalau pembunuhan kan pasti korbannya meninggal, tidak mungkin ditanya. Sehingga nanti tujuan rekonstruksi ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas, ya bahwa betul terjadi satu tindak pidana pembunuhan yang disangkakan, ya. Dan untuk menguji kebenaran keterangan-keterangan terdakwa maupun saksi-saksi mahkota yang ada di TKP, sehingga diharapkan akan dapat diketahui ya apakah memang benar terjadi tindak pidana tersebut, kemudian juga terhadap tersangka yang disangkakan itu apakah memang yang bersangkutan itu dari gambaran itu benar-benar melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal atau korban meninggal dunia. Nah di sini kan kemarin yang menarik adalah jaksa penuntut umum ikut hadir sebagai yang mewakili daripada korban. Sehingga nanti jaksa ini akan memberikan mencatat hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan dalam berita acara pemeriksaan sehingga unsur-unsur pidana yang disangkakan terhadap tersangka baik saksi mahkota maupun tersangka utama ini betul-betul bisa terpenuhi karena ini adalah tugas jaksa nanti. Nah, sekarang kalau misalnya tadi ada pertanyaan, ada perubahan-perubahan, ya, ataupun yang tidak sama di itu. Memang sebagaimana disebutkan Pak Hasto, bahwa dalam pasal 66 KUHP itu tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Yang harus membuktikan adalah penuntut umum. Dan juga penyidik berkewajiban mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna membuktikan kesalahan daripada tersangka. Nah, di sini kalau ada perubahan-perubahan, sepanjang perubahannya tidak pada materi pokok, yaitu perencanaan, pembunuhan perencanaan, dan pembunuhan, itu tentunya tidak ada masalah. Karena tadi betul disampaikan Pak Hasto, pengalaman saya juga, karena ini waktunya sudah lama, bisa saja orang lupa. Yang kedua ada mungkin kendala psikologis. Kenapa? Karena di pelakunya semua orang dalam ya, atau dalam in-group. Beda kalau namanya kejadian itu melibatkan orang-orang yang tidak ada kaitan sama sekali tidak mempunyai hubungan emosional. Disinilah diperlukan LPSK. LPSK ini melindungi daripada si justice collaborator yang membuka seterang-terangnya peristiwa ini. Karena dia bagaimanapun juga kalau ketemu orang yang pangkatnya jauh lebih tinggi, dia sedangkan pangkat terendah, pasti akan ada beban psikologis ya. Sehingga perannya diganti dengan peran pengganti. Dan ini sah-sah saja, Mbak. Sah-sah saja dalam satu proses rekonstruksi. Yang penting adalah perbuatan perencanaannya yang kita lihat mungkin di animasi. Jadi animasi itu sebenarnya sudah kesimpulan yang dibuat oleh penyidik berdasarkan berita acara pemeriksaan. Nah kemudian direkonstruksikanlah dalam satu adegan-adegan. Nah untuk meyakinkan saja. Tapi dalam adegan itu nanti akan dinilai oleh JPU apakah ada hal-hal yang kurang yang perlu ditambahkan. Karena kalau tidak memenuhi unsur pidananya akan berat untuk dibawa ke peradilan. Saya kira prosesnya demikian, Mbak. Oke. Baik, kurang lebih seperti itu ya Pak Ito ya. Mas Febrian, dari kuasa hukum, walaupun memang waktu itu tidak ada di lokasi gitu ya Mas Febrian. Betul. Adakah kejanggalan atau perbedaan dari keterangan yang memang selama ini dipegang oleh kuasa hukum? Baik, terkait kejanggalan, tentunya yang pertama, kami tidak diizinkan untuk masuk. Satu kejanggalannya, ini sangat berbeda dengan perkara-perkara pembunuhan yang sering terjadi di Indonesia ini. Boleh disaksikan keluarga, masyarakat, dan juga media. Kami pun awak media juga bisa. Awak media boleh, karena Undang-Undang 4099 juga mengatur hal tersebut. Nah, hanya untuk pembunuhan itu pembunuhan yang terjadi di masyarakat di biasa. masyarakat. Kemudian kita juga kalau melihat daripada statement Pak Dedi, Irjen Dedi Prasetyo, tanggal 30 menyatakan bahwa akan mengundang kedua belah pihak pengacara atau penasihat hukum. Nah, kita asumsikan kedua belah pihak ini berarti kan antara pelapor dan juga tersangka. Ya. Karena kalau dikatakan tersangka dengan tersangka, tersangkanya ada 5 di sini kan.
Jadi bukan kedua belah pihak kalau kayak gitu, harus berlima pihak. Karena ini dikatakan dua pihak, berarti kami seharusnya diizinkan dong masuk ke sana. Namun tiba-tiba Dirtipidum menyatakan bahwa pokoknya daripada penasihat hukum ini dilarang untuk masuk. Oleh karena kita tidak tahu apa yang dilakukan rekonstruksi di dalam. Kita hanya melihat selintas juga dari visual yang disampaikan oleh Polri. Apakah ini bentuk transparansi yang Walaupun ada Komnas HAM, LPSK. Nah, walaupun memang, kenapa bisa Komnas HAM dan LPSK diundang dan pengacara pihak Sudah kita dengar tadi jawaban Pak Hasto. Juga kenapa diundang? Kenapa karena mendampingi Baradae. Karena mendampingi. Itu kan berarti untuk kepentingan pembelaan. Nah, kami pun sama sebetulnya. Kami ingin mencatat alur daripada rekonstruksi ini untuk tujuan pembelaan. Siapa yang Anda bela? Kita ketahui kan korban sudah almarhum kan? Nah, gitu. Korban sudah almarhum. Dari awal sudah dibikin skenario yang sedemikian rupa. Dan itu sudah gagal total. Kemudian pelaporan pelecehan itu ya. Pelecehan juga sudah di SP3. Tapi kalau kita lihat sepintas masih diarahkan ke arah itu lagi dalam rekonstruksi pelecehan dalam rekonstruksi tersebut. Jadi sebetulnya apa ini yang mau dibahas di dalam rekonstruksi ini? Rekonstruksi ini kan tujuannya untuk membuat terang, membuat jelas suatu tindak pidana. Nah, seharusnya penyidik waktu itu, saya juga tidak tahu ya, tidak mau menyimpulkan terlalu jauh, apakah penyidik ini sudah membuat rundown? Ya kan, kalau katakan Mas Arief ini rundown kan, catatan-catatan yang ketika akan direkonstruksikan itu alurnya begini disesuaikan, walaupun memang ada hak ingkar dalam si tersangka ini punya hak ingkar dalam pemeriksaan, dia punya hak ingkar diatur oleh undang-undang. Tapi hak ingkar itu tentunya harus dipersesuaikan oleh penyidik ini berdasarkan alat bukti yang lain supaya lebih jelas. Karena tujuan rekonstruksi tadi untuk memperjelas suatu tindak pidana. Jangan sampai justru malah membuat blunder. Nah, pertanyaannya lagi kemarin yang digunakan untuk rekonstruksi ini, BAP milik siapa? Nah, BAP kan milik FS atau milik? Kan ada beberapa versi, ada Baradae, ada BAP Baradae, ada dari kelima tersangka ini BAP siapa yang digunakan? Awalnya Baradae pernah berbohong waktu itu karena satu sudah diiming-imingi dengan sejumlah uang. Itu pernah disampaikan oleh pengacara yang pertama. Yang kedua dijanjikan akan di SP3-kan. Baradae versi sebagai GC berarti saat ini mungkin. Saat ini dia sebagai GC, saya apresiasi ke Baradae masih dia konsisten dengan pernyataan yang saat ini. Karena dia sudah jadi GC dan dalam perlindungan LPSK. Saya acungin jempol untuk Baradae sampai hari ini. Dan saya harapkan ini sampai persidangan tuntas itu dia akan konsisten. Supaya ini meringankan untuk dia. Dia dalam tekanan saat ini. Oleh karena itu dia kan tidak mau dipertemukan dengan Pak FS langsung. Karena ini sangat mengganggu psikologis dia. Gitu loh. Jadi saat ini karena kami tidak diizinkan masuk, biarlah masyarakat yang menilai mau kemana sebetulnya alurnya ini. Kalau kita lihat juga secara pintas di media, begitu hormatnya seorang penyidik dan polisi yang lain kepada yang sudah pakai baju oranye. Dia sudah dipecat loh di situ. Kenapa perbedaan ini sangat dipecat tapi belum inkrah kan? Betul, memang tapi setidak-tidaknya dia sudah menggunakan pakaian yang pada umumnya digunakan oleh tersangka. Meskipun tadi Pak Ito mengatakan ya memang ada juga lah pasti faktor psikologis ya kan penyidik-penyidik yang notabene pangkatnya kan jauh di bawah. Nah, di situ kita lihat, makanya kita dorong supaya masyarakat ini dapat melihat secara langsung, media ini secara langsung bisa memantau supaya independensi dan transparansi ini betul-betul disampaikan ke publik. Kita tangkap poinnya. Kita jeda dulu sejenak ya, masih bersama nanti kembali lagi ke LPSK dan juga Pak Ito melalui sambungan Zoom. Kami akan kembali saat lagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Pak Hasto. Pak Hasto, kalau melihat memang kemarin dipersilakan begitu masing-masing tersangka memiliki versinya masing-masing. Tapi kalau kita lihat dari hasil rekonstruksi kemarin, nampaknya hanya Baradae yang berdiri tetap sendiri dengan versinya sebagai justice kolaborator. Sedangkan tersangka lainnya nampaknya sejalan begitu, Pak Hasto. Ya, memang. Jadi pada waktu akan dilakukan rekonstruksi, itu kami kan kemudian segera melakukan koordinasi dengan Barreskrim. Dan alhamdulillah Barreskrim akomodatif dan bisa memberi keleluasaan pada LPSK untuk menjalankan tugas melakukan pengawalan dan perlindungan pada Baradae ini. Kami menanyakan pada Baradae apakah secara psikologis siap untuk bertemu dengan para tersangka yang lain, termasuk mantan atasannya kan. Dia mengatakan sangat siap dan bahkan kami tawarkan kalau misalnya diperlukan seorang psikolog untuk menguatkan secara psikologis yang bersangkutan cukup. Jadi dia masih cukup tough untuk melakukan rekonstruksi. Cuma memang ada sedikit situasi yang membuat Baradae ini agak emosional dalam
proses rekonstruksi itu, saya tidak ingat itu yang di mana. Ya itu saya tidak ingat, tetapi yang dijelaskan bahwa kenapa tersangka yang lain ini dianggap oleh Baradae ya tidak menceritakan yang sesungguhnya. Misalnya ya itu yang membuat dia jengkel. Dan pada waktu istirahat kami tanya lagi ya, bagaimana, dan dia udah bisa menenangkan diri, bahkan kami tawarkan sekali lagi apabila diperlukan psikolog untuk memberikan penguatan, yang bersangkutan menyatakan tidak. Jadi kami berkesimpulan bahwa Baradae masih on the track, tetap pada keterangan yang diberikan dan kemudian menjadikan dia sebagai justice collaborator ini, dan itu adalah tugas LPSK untuk mengawal ini. Karena yang dilakukan pengawalan oleh LPSK ini kan bukan hanya Baradae sebagai justice collaborator, tetapi juga kami harus mengawal keterangan-keterangan itu tetap konsisten dan jujur diberikan oleh yang bersangkutan. Oke, tapi begini juga Pak Hasto, kalau misalnya dikatakan kecewa lah ya, sampai akhirnya berujung kepada emosi begitu seorang Baradae ini, tapi Baradae sendiri pun juga saya baca di salah satu berita pada saat memperagakan rekonstruksi penembakan tersebut, kayak seakan-akan kayak gamang juga begitu loh, kayak antara lupa-lupa ingat juga tidak begitu. Firm begitu ya. Tidak firm begitu. Nah, bagaimana di satu sisi dia kesel sama teman-temannya, kenapa nggak mau menceritakan yang sejujurnya, tapi dia juga dalam memperagakan juga tidak firm begitu, khawatirnya. Ya, ini kan bisa dimaklumi ya Mas, karena tadi ya peristiwa sudah beberapa waktu yang lalu, itu pertama. Yang kedua juga tentu saja secara psikologis sedikit banyak peristiwa itu mempengaruhi kondisi Baradae sebagai pelaku penembakan. Apalagi itu menurut Baradae kan dia baru pertama kali itu menembak seseorang yang kemudian meninggal dunia gitu ya. Tentu saja itu berpengaruh terhadap sikap maupun ini ya. Kondisi psikologis. Saya mau ke Pak Ito. Baik, Pak Ito, nantinya mungkin gambarannya akan seperti apa, kalaupun begitu ya, ke Baradae dan tersangka lainnya, mereka sejalan, sedangkan Baradae tetap dengan keterangannya sendiri. Nantinya akan seperti apa, Pak Ito? Mencari alat bukti baru tentu tidak mudah, Pak Ito. Baik, dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum ISPI, saya sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Dedi ya, Kadif Humas. Dan beliau tentunya berkomunikasi langsung dengan para penyidik. Pertama menjawab tentang tidak diizinkannya untuk pengacara korban untuk hadir. Beliau menyampaikan bahwa pengacara untuk korban itu sudah diwakili oleh JPU ya. Karena selain sebagai pengacara korban yang akan nanti berjuang di pengadilan, JPU juga nanti tentunya di sini kehadirannya untuk mempercepat. Transparansi sudah disampaikan bahwa dengan mengundang Komnas HAM, kemudian Kompolnas, juga LPSK sesuai dengan tugasnya dan disiarkan langsung oleh TV Polri, ya, kemudian dirilai oleh TV nasional. Kemudian kedua tentang peran pengganti yang tadi menarik disampaikan Pak Hasto bahwa penjelasannya adalah pergantian peran pengganti ini dilakukan ya selain untuk menghindarkan dampak psikologis, juga mengakomodasi keterangan yang diberikan FS terkait kasus tersebut ya. Karena Baradae ini diperankan oleh pengganti ya, hingga untuk mengakomodir keterangan-keterangan dari FS yang mungkin berbeda dengan keterangannya Baradae. Dalam rekonstruksi itu juga tidak hanya peran Baradae yang diganti, perannya FS juga diganti dalam beberapa adegan karena Baradae ini tentunya dia menolak keterangan FS ya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kan tadi kita sudah tahu bahwa dalam satu ketentuan hukum ada namanya azas non self incrimination, yaitu tersangka atau berhak untuk tidak memberikan keterangan ya, termasuk dalam bentuk rekonstruksi ya, yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan. Nah ini tentunya keterangan yang paling utama adalah dari Baradae. Tapi dari penyidik yakin bahwa memang unsur perencanaan dan unsur 338-nya itu sudah terpenuhi. Jadi ini tidak ada masalah karena hasil rekonstruksi ini tidak menjadi pedoman utama dalam proses peradilan nanti. Kita harus membedakan bahwa rekonstruksi ini adalah bagian daripada proses penyidikan, bukan proses peradilan. Dan yang tadi disampaikan oleh rekan Mansur bahwa
saya juga mendapatkan informasi untuk membuat rekonstruksi itu mereka penyidik membuat sekuen-sekuen ya, urut-urutan yang secara sistematis apa-apa saja yang untuk diperagakan oleh para pemegang peran. Kalau memang tidak setuju, maka disiapkan peran pengganti. Itu sudah ada ketentuannya diatur dalam Sep Kapolri nomor 2105 tahun 2000. Saya kira mungkin secara normatif tidak ada masalah sama sekali, secara teknis pun tidak ada masalah, sehingga kasus ini tetap akan bisa dimajukan ke pengadilan dan memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan. Demikian Mas Aziz. Baik, Mas Febrian, silakan. Baik, terima kasih. Tentunya dalam perkara ini jangan sampai adanya nanti peradilan sesat. Dalam hal ini dari awal saya katakan dan tim juga katakan bahwa kita harus melindungi Baradae. 5 tersangka ini 4 satu pemikiran. Tidak ada yang membela diri satupun. Tapi ketika sudah menjadi justice kolaborator si Baradae ini, dia berani untuk berontak. Tapi jangan sampai bantahannya dia. Dan tadi Pak Hasto bilang katanya ada kekecewaan seorang Baradae. Ada kekecewaan. Iya. Nah ini yang harus kita dukung. Jangan sampai ini menjadi asas unus tesis nullus tesis. Apa yang dia sampaikan, keterangan dia yang dia sampaikan dianggap tidak ada apa-apanya. Karena dia hanya menyampaikan seorang pribadi. Tidak ada yang mengaminkan dari pihak yang lain. Ya, tapi disitulah sedangkan dari yang 4 ini. Ketajaman penyidik. Nah itu yang dibutuhkan ketajaman penyidik. Makanya kami harapkan dari awal rekonstruksi ini dilakukan. Setelah semuanya selesai secara scientific crime investigation, baik daripada otopsi awal, otopsi yang kedua, kemudian dari uji balistik dan juga inafis ini sudah dihimpun oleh para ahli. Siapa yang menembak duluan? Mana penyebab daripada kematian daripada almarhum? Nah ini kan kita akan ketahui dari posisi mana. Yang kita ingin tekankan juga kepada Komnas HAM, itu penyiksaan, bentuk penyiksaannya ini. Seseorang ditembak 1-2 kali itu sudah mati. Kenapa harus 5 kali ditembak? Itu sebuah kekejian. Apakah itu lazim terjadi? Dalam peperangan pun tidak terjadi seperti itu, gitu loh. Tapi ini dilakukan. Dan juga saya akan ingin menyampaikan bahwa mengutip saya kata-kata daripada Dirtipidum. Pokoknya, saya minta pokoknya Bu PC ditahan. Jangan ada pembeda. Jangan equality before the law ini hanya menjadi omong kosong. Karena banyak ibu-ibu di negara ini yang mengalami ataupun mendapatkan masalah hukum, ini langsung ditahan. Ada ibu yang menyusui. Maksudnya PC begitu? Betul. Sampai hari ini kan tidak ditahan walaupun statusnya tersangka. Ada hak istimewa apa di sini? Ada anak usia 1,5 tahun yang menjadi faktor? Ada yang menyusui di dalam tahanan. Kenapa itu terjadi? Kenapa ini bisa seperti ini gitu loh? Ada perbedaan begitu saya ambil kata-kata di Dirtipidum, pokoknya, ya kan? Pokoknya ini saya asumsikan bahwa pokoknya dia harus ditahan. Oke, baik. Oke. Mas Mansur Febrian, terima kasih atas waktunya dan juga paparannya. Pak Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Ketua ISPI, terima kasih waktu Anda pagi ini bersama kami, dan juga Pak Hasto, terima kasih Ketua LPSK. Waktunya sehat selalu untuk Anda semua. Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam.